Islam ada, dua-duanya ada dalam Islam. Coba ibu-ibu yang sering pilih Yasin, masih ingat tidak bacaannya? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Terus apa sambungan? Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhu nahar fa idza hum mudhlimun. Terus wasyamsu tajri mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari itu beredar pada tempatnya, pada sumbernya. Dzalika, yang demikian itu adalah taqdirul azizil alim, ketentuan dari Allah yang maha mulia dan maha mengetahui. Sambungannya apa? Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim. Jadi peredaran matahari tahunnya disebut syamsiyah, miladiyah. Tahun peredaran bulan disebut dengan qamariyah, disebut hijriyah. Itu dua-duanya disebut dalam Al-Quran. Jadi merayakan tahun baru masa ini boleh. Boleh selama tidak bertentangan dengan sofa, tidak bertentangan dengan kebersihan, kesucian, kebeningan, kelembutan. Tapi kalau di sana ada kekotoran, ada dosa, itu tidak boleh. Maka kemarin saya baru pulang dari Riau, di masjid di Bagan Batu itu malam tahun baru diisi dengan zikir. Kenapa? Ya karena kita juga boleh merayakannya. Kenapa tidak? Tapi merayakannya dilakukan dengan cara yang bersih. Kami sempat mampir di pesantren Bagus Salam. Mereka di sana anak-anak SMP dan SMA itu tahun baru berada di pesantren. Kenapa berada di pesantren? Karena jika mereka tidak berada di pesantren, tahun barunya pasti entah di mana-mana. Kalau entah di mana-mana, bisa bersih nggak? Dan itu ternyata disukai oleh orang tua. Orang tua itu resah jika tahun baru anaknya di rumah. Orang tua itu gelisah jika pergantian tahun baru anaknya ada di rumah. Pasti dia akan keluar dan tidak bisa dikontrol. Jadi kalau di pesantren mereka akan buat kegiatan malam tahun baru. Saya tidak tahu di masjid ini dibuat atau tidak. Tapi yang pasti bahwa kegiatan itu bagian dari yang kita sebut dengan sofa. Jaga kebersihan diri kita 2026. Apanya? Badannya. Yang kedua, apa yang harus dijaga kebersihannya?
Jiwa itu kemarin kita bilang ada 3. Jiwa itu mencakup pikiran, jiwa itu menyangkut perasaan, jiwa itu menyangkut emosi. Kalau kita mengatakan bahwa dalam jiwa itu ada negatif, ada positif, maka pikiran yang harus ada dalam 2026 adalah pikiran yang positif. Yang harus dibuang pelan-pelan adalah pikiran negatif. Saya kasih contoh begini. Bisakah kalau kita gagal, kalau kita nggak berhasil, yang muncul itu adalah pikiran positif? Bisa? Misalnya nih, ada sesuatu yang kita lakukan, tapi begitu kita melakukannya nggak berhasil, kita melakukannya dengan baik. Kalau itu yang terjadi, apakah pikiran kita positif atau negatif? Biasanya orang kalau dia terkena pada sesuatu kegagalan, sesuatu ketidakberhasilan, maka yang muncul itu biasanya negatif. Bisakah kita memunculkan sesuatu yang positif? Mudah-mudahan bisa. Begini, kalau kita jalan, tiba-tiba kaki kita terantuk batu, terantuk dinding, terpijak duri. Jika kita bisa berpikiran positif, maka terantuk dinding, terpijak duri, tersandung batu itu membuat kita tersenyum, bukan mengeluh. Mungkin akan keluar dari mulut kita, aduh, mungkin, tapi setelah itu kita akan tersenyum. Kenapa? Karena pikiran positif kita muncul jika sesuatu terjadi pada diri kita, maka kejadian itu adalah peristiwa yang terbaik yang datang dari Allah. Itu yang saya maksud dengan bersih pikiran kita. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami tak sengaja, tapi itu terjadi. Tak sengaja, misalnya kalau ibu memotong cabai, sekarang kan ada lagi mau cabai ya. Apa yang dipotong biasanya? Bawang. Ada nggak orang yang sengaja memotong tangannya? Nggak ada. Mana? Nggak ada. Tapi kalau kita terkena itu kan tak sengaja. Kalau kita terkena tak sengaja, bisakah kita tersenyum? Kepala kita, pikiran kita itu langsung berpikiran positif kepada Allah. Misalnya keluar darah dari ujung jari kita, kita tetap tersenyum karena dalam pikiran kita itu darah yang keluar adalah darah kotor yang harus keluar. Kalau darah kotor ini tidak keluar, maka tubuh kita jadi sakit.
Kalau begitu, terpotong, terluka tidak sengaja, itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita sehat. Bisa kita begitu? Jadi, carilah 1001 alasan yang membuat pikiran kita menjadi tenang. Bukan sebaliknya, bukan sebaliknya. Sebab kalau yang muncul sebaliknya, maka yang pertama adalah batin kita tidak tenang. Yang kedua, kita pasti ngedumel, kita pasti kecewa, kita pasti tidak terima. Yang ketiga, kita protes kepada Allah. Kalau itu yang terjadi, maka pikiran kita negatif, perasaan kita negatif, emosi kita negatif. Orang kalau dia melakukan ini, maka dia sedang merusak dirinya sendiri. Dia bukan sedang merusak orang lain.